Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir kembali dalam memaksimalkan kajian rutin, kajian ketarjihan ya. Dan alhamdulillah dapat kita laksanakan di mana sebelumnya cukup banyak halangan karena kegiatan yang berbenturan berada di luar daerah dan beberapa program yang ditugaskan dari wilayah. Pada kesempatan kali ini, karena ini masih dalam momen Syawalan atau istilahnya kegiatan atau aktivitas ibadah di bulan Syawal, akan mencoba sedikit menganalisis kegiatan-kegiatan Syawalan ini dalam perspektif tarjih ya, Muhammadiyah. Misalnya yang baru atau sedang kita laksanakan itu ya, istilah Syawalan atau istilah halal bin halal atau silaturahim atau istilah lain silaturahim Syawalan. Berbagai nama-nama, tetapi substansi yang dilakukan itu ya mirip-mirip. Yang ini merupakan ya, kegiatan dilaksanakan ataukah pasca Ramadan ataukah puasa Ramadan. Dan kalau kita tidak ya, memahami dengan baik dari masing-masing agama ini, masing-masing bagian ini atau momentum, maka ini bisa menjadi hal yang membingungkan ya, sebagian kaum muslimin ya, karena kalau itu dianggap bagian dari Ramadan yang berkelanjutan, maka muncul pertanyaan, apakah kegiatan itu memiliki landasan syar'i sehingga layak untuk dikembangkan, ya, layak untuk dihidupkan, istilahnya namanya ihya al-amal, menghidupkan amalan. Dan pun kalau tidak, seperti apa kalau itu dianggap bukan rangkaian dari ibadah Ramadan ya, karena dalam perkara agama kita ini ya, salah satu hal yang menjadi substansi dari kegiatan amalan itu adalah memberikan ketenangan. Ya, karena tujuan ibadah itu adalah kemudahan dalam melaksanakan, dan itu lahir dari ilmu dan keyakinan. Al-ilmu dan keyakinan. Imam Abu Ali Al-Hasan Al-Jurjani itu menulis suatu ungkapan yang sangat indah yang dinukil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ittisam ya, bahwa min alamatis sa'adati 'alal abdi ya, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu tujuh. Ya, di antara tujuh itu adalah taisiru ta'ati alaihi, kemudahan dalam melaksanakan
ketaatan kepada Allah, ya. Dan muwafaqatuhu bis sunnah. Jadi muwafaqatus sunnah li af'alihi. Jadi segala perilaku dan perbuatan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan tuntunan sunnah. Berarti di antara orang yang tidak berbahagia itu kalau perilakunya menyelisihi sunnah Nabi. Ataukah yang pertama, kemudahan dalam beragama ini itu belum dirasakan, masih terasa berat, masih terasa ya malas. Jadi kalau malas beribadah tanda belum bahagia, walaupun sudah beristri, ya. Tapi kalau masih terpaksa beragama belum bahagia itu. Walaupun sudah menerima khutbah nikah, mawaddah warahmah, ya. Sakinah, mawaddah warahmah, tapi dalam hal melaksanakan ketaatan belum merasakan itu. Berbeda kalau yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau itu memberikan definisi bahagia, ya. Jadi selain tadi ungkapan dari Abu Ali Al-Hasan adalah ulama besar dari abad keempat. Ya, cukup banyak mengkaji tentang buku-buku Tazkiyatun Nas. Jadi kalau Imam atau Ibnu Mas'ud, orang yang bahagia itu adalah an yusgilahu aibahu an aibin nas. Jadi tidak menyibukkan diri menceritakan, mencari, mengorek aib orang, tapi dia sibuk melihat aib dirinya untuk berfokus dalam beribadah. Jadi kalau masih sibuk mencari kesalahan orang, itu belum bahagia itu. Apatah lagi ya kalau ya berhasad, ya mencari kesalahan-kesalahan, berburuk sangka, ya. Nah, ini yang sebenarnya oleh para tokoh, ya, istilah tentang halal bil halal ini, ya, atau ke istilah syawalan, apakah kita tidak jumpai, ya. Nah, rangkaian kegiatan itu memang kita tidak temukan pada masa sahabat, ya. Namun secara sederhana itu kita temukan, ya. Misalnya mereka ketika melaksanakan selesai salat ataukah beribadah Idul Fitri misalnya, itu mereka saling menyapa dengan saling mendoakan. Hanya taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi saling mendoakan itu agar ya, amal soleh dalam bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi mana bahwa istilah halal bil halal atau kesyawalan atau silaturahim syawalan itu merupakan hal yang dianggap baik, rangkaian dari bulan Ramadan, puasa Ramadan, sehingga itu memiliki landasan syar'i yang kuat terkait dengan kegiatan ini. Ya, selain yang pernah saya jelaskan di Masjid Nurul Jihad, ya, tentang kaidah thawabit wal mutagayyirat, ya, perkara-perkara yang tetap dan perkara-perkara yang berubah, yang memungkinkan adanya perubahan. Tapi sisi lain itu bahwa di bulan Ramadan itu kan waktu atau momen untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, terhapusnya dosa-dosa. Terhapusnya dosa-dosa tidak dipilah-pilah malam pertama sampai malam 10, ya. Dan oleh sebagian mubalik memisah bulan Ramadan itu menjadi 3. Sepertiga adalah awal adalah rahmah, pertengahan ampunan, dan akhir itqu minan nar. Ini secara makna tidak tepat. Karena
al-jum'atu ila jum'ah atau as-salawatul khams, al-jum'atu ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, bahwa salat 5 waktu yang kalau itu tepat salat pelaksanaannya, maka dipastikan akan menjadi penghapus dosa. Misalnya salat maghrib ini dinyatakan baik ataukah salatnya diterima, itu akan menjadi penghapus dosa sampai dosa ataukah salat berikutnya ataukah sebelumnya, kalau salat kita benar. Jumat juga demikian. Pelaksanaan salat Jumat hari ini kalau itu benar, itu akan menjadi penghapus dosa 1 pekan yang lalu. Karena al-jum'ah mukaffirat bainahuma. Nah, demikian juga Ramadan. Jadi Ramadan yang kita laksanakan dengan amaliyah di dalam termasuk puasa, itu menjadi penghapus dosa. Ya, menghapuskan dosa-dosa. Jadi amaliyah yang dilaksanakan di Ramadan itu mulai puasa Ramadan, qiyam Ramadan, salat tarawih, ya, infak, zakat fitrah, itu menjadi mukaffirat, menghapus dosa. Ya. Namun di sini ketentuan syarat dan ketentuan berlaku. Segala hal yang berhubungan dengan Allah itu menjadi penghapus dosa. Namun apakah dosa itu secara keseluruhan terhapus? Ya, itu tidak semua, karena kalau itu kaitannya dengan seorang hamba dengan Allah, habis masalah. Proses penghapusan dosa terjadi. Ya. Selama dia tidak melakukan kesyirikan, bahkan pun kalau dia berbuat syirik lalu dia bertobat kepada Allah, ya terhapus dosanya. Bahkan Allah akan menutupnya, menghapusnya dan menggantikan dengan amal saleh. Ya. Tapi kalau itu terkait dengan manusia, tidak semudah itu. Harus ada satu hal, ya, yang menjadikan bukti bahwa kita terhapus dosanya. Seperti dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, syarat taubat itu dosa terhapus kalau berhubungan dengan manusia itu adalah mendapatkan persetujuan ataukah maaf dari orang lain. Nah, ini dosa ini tidak akan terhapus kalau orang yang dizalimi misalnya itu tidak memberikan maaf. Jadi sejatinya 1 bulan Ramadan penuh itu kita keluar dalam keadaan mendapatkan ampunan, bahkan dianggap celaka, ya. Orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diampuni Allah dosanya berhubungan dengan Allah, tapi ada dosa karena tersangkut dengan orang lain, ya maka termasuk celaka. Maka momen setelah Ramadan itu sangat tepat, sesuai dengan tujuannya Ramadan, dan maqasid maslahatnya dapat terpenuhi. Karena disitulah kaum muslimin saling memaafkan di bulan itu. Pertanyaan muncul, apakah memang nanti menunggu di bulan Syawalan baru mau minta maaf? Ya, padahal seharusnya kalau ada kesalahan langsung minta maaf. Nah, maka di sini jawabannya bahwa ada kalanya ada dosa yang terkadang kita sadari. Nah, maka ini patutnya langsung minta maaf atau mohon ampun kepada Allah. Tapi ada kalanya ada dosa kita tidak sadari. Ya. Kita tidak mengetahui itu. Nah, dosa yang terkait dengan manusia tanpa kita sadari dalam momen-momen yang seharusnya mendapatkan ampunan dari Allah, seharusnya di bulan Syawal itu tercover. Karena momen untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan begitu besar, ya, begitu besar. Sehingga kalau ternyata
gara-gara satu masalah dengan orang lain dan ampunan tidak kita dapati, ya celaka itu. Man adraka Ramadan rakma anfin, celakalah orangnya. Man adraka Ramadan, mendapati bulan Ramadan, ya, padahal seluruh Ramadan itu adalah ampunan. Bukan hanya satu Ramadan, tapi malam dan siangnya itu adalah pengampunan dosa. Yang seharusnya bersih dari dosa, tapi karena ada masalah dengan orang lain, ya tidak terpenuhi itu. Padahal jaminan Allah sangat besar sekali. Di siang hari orang berpuasa hapus dosa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, berarti kalau berpuasa di siang hari dengan iman dan mengharapkan pada Allah terampuni dosanya. Di malam hari menghapus dosa lagi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang menghidupkan malam itu, ya, itu menjadi penghapus dosa. Setidaknya, ya, ampunan Allah itu turun. Ya. Orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah, apalagi kalau melaksanakan sholat malam. Karena siapa yang sholat berjamaah bersama dengan imam di isya, maka ia tercatat seperti sholat satu malam suntuk. Jadi ini bukan hanya sholat tarawih, ya, tapi siapa yang sholat bersama dengan imam, man qama ma'al-imam hatta yansarif, sehingga selesai, termasuk sholat isya. Kalau dilakukan secara berjamaah itu dianggap sholat malam sepanjang malam. Ya. Hanya ustaz kita menjelaskan itu sholat tarawih bersama dengan imam. Padahal maksudnya itu juga adalah salat isya secara berjamaah dan salat subuh secara berjamaah. Nah, potensi mendapatkan ampunan dari Allah itu yang sangat besar, tapi itu bisa menjadi kendala besar kalau ada kaitannya dengan manusia. Ya, karena boleh saja bisa jadi bangkrut. Misalnya hadis tentang hadis muflis. Atadruna manal muflis? Tidakkah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Siapa yang bagus salatnya, bagus puasanya, jadi puasanya full, ya. Zakat fitrahnya, zakat malnya, hajinya lagi nanti berangkat di bulan haji. Tetapi waqad syatama hada wa aqala mala hada. Tapi mencaci si A, memaki si fulan, mencari-cari kesalahannya, sibuk dengan aib orang, seperti tadi. Jadi selain dia tidak bahagia, sengsara, justru itu akan terkuras amal-amal solehnya. Maka dengan momen silaturahmi itu, inilah yang akan nanti. Apalagi dosa sosial ini, ya, itu kata Sufyan Ats-Tsauri, saya menganggap, kata beliau, ya, datang kepada Allah dengan 1000 dosa, ya, jadi 1000 dosa terkait dengan Allah, menurut saya itu masih lebih ringan ketimbang menghadap Allah dengan satu dosa kepada manusia. Jadi satu dosa kepada manusia itu lebih besar menurutnya daripada dosa kepada Allah 1000. Ya. Kenapa? Kalau dosa kepada Allah berapapun banyaknya, kalau bertobat kepada Allah ya selesai. Dan Allah menunggu kapan bertobat itu. Bahkan Allah menanti orang yang bertobat, menerima tobatnya. Jadi ketika dia berbuat dosa justru ditunggu. Dan kalau dia berdatangi dengan bertobat, Allah sangat senang. Seperti senangnya orang yang kehilangan sesuatu. Dan cepat dilupakan dan dihapus. Ya. Tapi kalau dosa kepada manusia, ini sulit dilupakan. Tidak ditunggu tobatnya.
pun kalau dimaafkan masih tercatat. Dan di hari kiamat bahayanya adalah adanya tuntutan. Jadi mengadu kepada Allah. Jadi mereka menuntut atas kezaliman itu, dan Allah terima tuntutannya. Jadi, nah inilah yang akan nanti menguras. Ya, maka sehingga dengan silaturahim itu cara yang seharusnya kita temukan keistimewaan Ramadan. Ya, tapi karena ada halangannya ini yang kita dapati. Yang kadang kita tidak sadari, tidak diketahui ternyata telah melakukan suatu kezaliman. Dan ini yang menjadi penghalang kita. Jadi tingkat kemaslahatan terhadap diri, bahkan pengaruh dalam gerakan beribadah besar. Jadi orang yang punya masalah dengan orang itu sulit beribadah. Jadi maslahat orang yang berkasus dengan orang ini itu bahayanya besar. Sehingga salah satu maqasidus syariah itu namanya adun nafs, ya hifzul ard, menjaga kehormatan diri. Nah, cara menghormati kehormatan itu adalah kehormatan kaum muslimin, irduh, hak-haknya, kemudian kehormatannya ya tidak diinjak-injak. Ya, karena kapan itu terjadi, ya, maka ini akan menjadi dosa sosial yang menyebar. Dan ini yang nanti kita terlalu banyak menyibukkan, lebih sibuk dengan kesalahan orang ketimbang kita fokus terhadap ibadah kepada Allah ya subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya hadis yang diangkat itu ya, ini kan dalil-dalilnya kenapa hadis Syawal itu ada. Jadi punya dalil umum tapi tidak ada dalil khusus. Nah, terkait perkara ini ada dalil khusus, ada dalil umum. Jadi dalil yang menunjukkan kesarihan, jadi makna yang langsung memberikan. Kan tadi kan ada dua, ada dalil sharih, ada dalil isyarat. Nah, dalil umumnya ini ditemukan tadi itu maslahat yang diperlukan. Apalagi Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari. Di antara hadis yang digunakan itu adalah dua sahabat Nabi, Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Nabi SAW ya meriwayatkan menyampaikan. Ini hadis riwayat dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau mengambil dari sahabat Anas bin Malik. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimahu. Jadi siapa yang menginginkan ya rezekinya dilapangkan. Rezeki ini ya tidak hanya sebatas materi ya. Rezeki itu banyak. Ada yang bentuknya materi, ada yang bentuknya non materi, ya. Kelapangan jiwa, ya karena namanya rezeki adalah sesuatu yang menenteramkan jiwa. Jadi bukan yang menyenangkan hati. Ya. Jadi rezeki itu adalah segala hal yang menenteramkan jiwa, bukan menyenangkan hati ataukah jiwa, menyenangkan nafsu. Jadi apa yang membuat kita tenang? Ya. Nah, wasilah-wasilah ini yang digunakan itu wasilahnya. Dan dilapangkan dan dipanjangkan umurnya. Ya. Panjang umur ini para ulama memberikan definisi ada 5, tapi secara umum ada 2. Ya. Jadi panjang umur ada 2, panjang secara hakiki, misalnya 60 umur menjadi 70. Ya. Misalnya umur yang Allah tetapkan di sisi Allah ilmunya itu 70 tahun. Tapi ayat Allah beritakan ilmunya itu kepada malaikat 60. Jadi
malaikat takdirnya umurnya hanya 60 tahun. Tapi di sisi Allah 70. Ya. Nah, sehingga karena dia menyambungkan silaturahim, maka umur adalah malaikat itu 60. Nah, pada akhirnya dia akan sampai menjadi 70. Ya, itu adalah namanya takdir bersyarat. Ya, sebagian hadis ada istilahnya takdir bersyarat. Allah tetapkan umurnya itu 60. Tapi ketika ia menyambungkan silaturahim, maka itu bertambah menjadi 70. Ya. Sehingga yang ketetapannya itu 60, tapi ketika dipersyaratkan siapa yang menyambung silaturahim maka bertambah umurnya, maka dilihat ketika dia sampai umur 60 dan dia menyambungkan silaturahimnya atau banyak, maka berubah takdir itu menjadi 70 secara hakiki. Ya. Jadi ketetapan Allah 60. Tapi dipersyaratkan ketika hamba ini mendapat taufik dari Allah, dia menyambungkan maka bertambah umurnya menjadi 70 gitu. Jadi takdir berubah dengan takdir yang lain istilahnya. Apa yang merubahnya? Yang itu adalah ketetapan Allah. Tidak menjadi masalah ketika takdir itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan itu. Seperti doa, amal soleh, itu bisa berubah takdir. Penyebabnya adalah amal kebajikan. Sehingga berubah, jadi bergesernya dari takdir satu ke takdir yang lain, dan itu juga merupakan ketetapan. Nah, diantaranya sudah ditetapkan menjadi 60, tapi karena ia sering menyambung silaturahim dengan keluarga dekatnya. Jadi rahim itu adalah kepada keluarga dekat, seperti ayah, ibu. Dia kuatkan itu, bertambah umurnya menjadi misalnya 70. Nah, yang kedua, dan ini yang masyhur di kalangan tadi itu Imam Al-Qurtubi. Yang pertama itu secara maknawi, bahwa umur mungkin 40 tahun, tetapi keberkahannya itu seperti orang yang hidup 1000 tahun. Jadi berkah Allah berikan umur 45 itu berberkah, sehingga ya, mendapatkan taufik dari Allah dengan umur yang singkat dapat beramal soleh begitu padat. Jadi ada kalanya manusia umurnya panjang tapi tidak berisi. Tapi ada orang yang umurnya singkat 45 tahun tapi sangat berkualitas, sehingga begitu padat. Nah, begitu padat ini memberikan mampu melakukan amal soleh. Jadi berikan kemampuan oleh Allah, taufik oleh Allah bisa mengerjakan banyak kebajikan yang kalau orang lain tidak mampu laksanakan. Ya. Seperti Imam An-Nawawi, umurnya 45 tahun. Tapi amal beliau itu kalau dikerja dengan umur 70 tahun tidak bisa seperti manusia biasa. Bahkan mungkin 1000 tahun. Cara kerja yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi dengan umur 1000 tahun tidak tuntas. Jadi amal yang begitu padat, yang punya pengaruh luas. Ya. Jadi kerjanya itu dengan waktu yang singkat, tapi karya-karya yang muncul, ya, kerja-kerjanya itu bisa dilaksanakan dengan waktu yang singkat. Padahal kalau akal kita ini itu bisa dikerjakan dengan beberapa puluh tahun. Nah, itu berarti taufik dari Allah. Ataukah yang kedua maknanya adalah nama orangnya ini panjang. Jadi disebutkan nama baiknya dalam waktu yang sangat panjang. Orang yang banyak silaturahimnya ini itu lama disebut namanya. Kan ada orang belum meninggal dianggap sudah meninggal. Ada betul, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kira mati makin. Padahal masih muda sekali. Karena pernah berpisah lalu bertemu, tidak pernah
bersapa-sapa, ketika bertemu saya kira mati bagi kita. Tapi ada orang juga ya, karena sering bertemu, orang sudah lama mati dikira masih hidup dia. Karena kenapa? Terus tersambung komunikasinya, sehingga saat dia meninggal dunia atau tidak terasa dia sudah meninggal dunia, padahal sudah lama meninggal, namun ketika disebutkan nama ternyata ya sudah meninggal dunia. Jadi ini namanya dikenal lama itu ya, padahal sudah lama meninggal. Seperti Rasulullah SAW, seperti belum meninggal dunia. Wa rafa'na laka dzikra, karena terus disebut nama-nama tokoh-tokoh ulama kita terdahulu ya. Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Misalnya kalau Muhammadiyah ya, di Nahdlatul Ulama kayak Jamal Dahlan ya. Itu hidup sebenarnya karena namanya terus disebut-sebutkan dalam hal-hal yang lain ya. Yang sangat luar biasa ini pengarang hadis itu, penulis ini adalah Abu Syihab Az-Zuhri. Hadis tentang silaturahim diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas. Tapi antara Anas dengan memuslimkan jaraknya panjang. Itu diambil melalui jalur Ibnu Syihab. Ibnu Syihab inilah yang menulis, dan beliau ini adalah termasuk ulama pertama yang menulis hadis Nabi. Jadi atas pemikiran dan ijtihad Umar bin Abdul Aziz. Jadi antara orang yang paling panjang silaturahimnya itu tentu selain Nabi dan sahabat ini Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan Ibnu Syihab ini adalah ulama pertama yang menulis. Jadi kenapa kita sekarang menulis hadis itu? Ya karena beliau memulai. Lalu diikut oleh ulama yang lain. Jadi setiap hadis yang kita baca ada pahalanya itu kepada beliau. Itu namanya silatul fikr, silatul amal. Jadi ketersambungan lewat amal soleh yang dilakukan. Nah itu beliau ambil dari Anas atas perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Nah Umar ini kan terus dengan silaturahim. Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicit buyutnya Umar. Nah Umar dulu ini yang pernah menulis hadis Nabi. Jadi antara cucu dengan kakeknya ini berubah ijtihad. Umar yang pernah menyatakan berfatwa haram menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu kekhawatiran besar tercampur antara Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi latar belakang fatwa ini keharamannya kekhawatiran Umar bercampur antara Quran dan hadis Nabi, maka dilarang, diharamkan. Karena belum tahu memisah mana hadis Nabi dengan Quran. Nah, Umar bin Abdul Aziz yang berijtihad tujuan illat larangan ini namanya al-illat. Dalam satu hukum al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan adama. Jadi hukum itu sangat tergantung ditentukan oleh illatnya. Kalau ada haram, kalau tidak haram misalnya. Jadi sebab pelarangan itu karena kekhawatiran tercampur Quran dan Sunnah. Nah ketika illatnya itu sudah hilang, maka hilang juga hukumnya. Nah Umar bin Abdul Aziz ini melihat illatnya sudah hilang. Kenapa? Karena sudah bisa dipisahkan mana Quran dan hadis. Jelas ini hadis mutawatir. Al-Quran turun dengan mutawatir dengan lafal Allah dan maknanya. Kalau hadis Nabi berbeda. Jadi terasa sekali gaya bahasanya antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Sudah bisa jelas. Nah, maka disinilah mulai merubah ijtihad ya, dengan cara menyuruh kepada Ibnu Syihab. Nah, bukan belum memulai. Nah Umar ini itu kalau kita lihat silsilahnya itu nyambung ke
Umar bin Khattab, hasil silaturahim. Ya, misalnya Umar itu pernah bersilaturahim ke masyarakat di tengah malam. Jadi cara silaturahimnya mengunjungi rakyat di tengah malam untuk mengetahui keadaan mereka. Di tengah malam itu ketika berjalan, ya, lalu beliau lewat di satu rumah. Terdengar dari dalam rumah itu, ya, rumah sahabat, rumah tabi'in, sangat sederhana. Kalau ada orang bicara di dalam, kedengaran dari luar. Nah, ditemukanlah suatu rumah terjadi dialog antara ibu dan putri dalam rumah itu. Nah, ternyata keluarga penjual susu. Jadi ibunya mengatakan, ya, wahai putriku, campurkan susu asli itu dengan air supaya mendapat keuntungan besar. Nah, kenapa? Karena Amirul Mukminin tidak tahu. Karena ada larangan dari Amirul Mukminin untuk keharaman mencampurkan susu dengan air. Itu diedarkan. Tapi ibu mengatakan campur saja. Amirul Mukminin tidak tahu itu. Ya. Maka spontan anaknya, putrinya ini mengatakan, wahai ibuku, tidakkah engkau takut dengan Amirul Mukminin yang telah mengharamkan? Ya, kata ibunya, ya, Amirul Mukminin tidak tahu, tidak ada sekarang. Dia tidak tahu, padahal ada di luar. Maka berkatalah sang putrinya, kalau Umar tidak tahu apa yang kita lakukan, kalau Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi Tuhannya Amirul Mukminin yang tahu, yang mengetahui kita dan melihat kita. Maka Umar yang saat itu menguping, kaget dan kagum dengan sang putri ini. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Pulang ke rumah. Nah, ketika pulang ke rumah mencari putranya. Nah, siapa yang dicari? Nah, dicarilah namanya Asim bin Umar. Jadi beliau pun punya anak, Umar bin Abdul Khattab, Abdullah bin Umar dan Asim bin Umar. Maka mengatakan, ya Asim, mari ke sini. Silakan, ya, datangi rumah ini. Jadi jelaskanlah rumah itu seperti ini tempatnya, datangi rumah ini. Putranya Asim menyatakan, bertanya, wahai bapak, buat apa saya ke sana? Nah, di situ ternyata Umar punya maksud, anaknya kan belum menikah. Maka kata Umar, datangi dia dan lamar dia. Nah, ternyata betul dilamarlah putri ini. Dan hasil pernikahan antara Asim dengan putri yang tadi ini, yang solehah ini, maka lahirlah, ya, seorang dari pernikahannya itu namanya Ummu Asim. Jadi punya anak namanya Ummu Asim binti Asim. Jadi hasil pernikahan antara Asim bin Umar dengan perempuan anak tadi ini penjual susu, lahir Ummu Asim binti Umar bin Khattab, namanya Ummu Asim. Jadi diambil nama bapaknya juga, jadi Ummu Asim. Nah, Ummu Asim inilah yang dinikahkan, yang menikah dengan Abdul Aziz. Jadi Abdul Aziz itu adalah putra dari Marwan bin Hakam. Jadi Marwan bin Hakam ini adalah khalifah yang menggantikan Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ternyata dia adalah anak khalifah. Itu Abdul Aziz. Abdul Aziz punya saudara satu namanya Abdul Malik. Jadi Hakam bin Marwan adalah khalifah, punya dua anak. Anak yang pertama Abdul Aziz dan yang kedua adalah Abdul Malik. Jadi Abdul Malik bin Marwan bin Hakam untuk menggantikan. Nah, Marwan ini kan khalifah yang menggantikan, ya, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah pada masa dinasti Umayyah
Saudiyah. Nah, Abdul Aziz, pernikahan dari Ummu Asim yang menikah dengan Abdul Aziz, inilah lahir Umar bin Abdul Aziz. Jadi cucu dari perempuan salihah tadi. Jadi anaknya namanya Ummu Asim yang menikah dengan Abdul Aziz. Ya. Nah, Abdul Malik ini, ya, itu Abdul Malik bersama Abdul Aziz punya putri namanya Fatimah. Jadi Fatimah binti Abdul Malik, ya, bin Marwan bin Hakam. Nah, pamannya ini menikahkan, jadi anaknya ini menikahkan dengan keponakannya, yaitu namanya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Nah, dinikahkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi istrinya Umar bin Abdul Aziz adalah Fatimah binti Abdul Malik. Ya, itu adalah anak dari khalifah. Jadi khalifah kan Abdul Malik juga adalah jadi khalifah. Sehingga kalau dari segi silaturahim, kan silaturahim menghubungkan hubungan kekerabatan. Dalam sejarah Islam yang paling banyak silaturahimnya, yang ada hubungan darah kekerabatan, yang banyak hubungan kekerabatan kekhalifahan, ini beliau ini putri. Jadi putri yang paling banyak dalam dunia Islam, yang banyak hubungan kekerabatannya, hubungan silaturahimnya banyak khalifah, itu adalah Fatimah binti Abdul Malik, istri dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, istrinya. Kenapa? Karena bapaknya seorang khalifah, yaitu Abdul Malik, itu dia adalah khalifah. Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. 4 saudaranya ini juga semuanya khalifah. Jadi kakaknya 2 khalifah, adiknya 2, semuanya khalifah. Nah, kakaknya ini itu disebut dengan, di antaranya itu adalah Sulaiman. Jadi masuk adalah Walid bin Sulaiman. Bukan. Walid dan Sulaiman adalah kakak, semuanya khalifah. Jadi nama panjangnya adalah Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik. Juga punya adik. Nah, adiknya itu Yazid dan Hisham. Nama lengkapnya Yazid bin Abdul Malik bin Hakam bin Marwan bin Hakam, khalifah. Nah, adik keduanya adalah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, ya, bin Marwan bin Hakam. Sudah berapa namanya? 4 tambah bapaknya 5. Suaminya khalifah, berarti 6. Jadi seorang perempuan yang paling banyak silaturahimnya dari kalangan khalifah, keluarga khalifah. Nah, itu adalah hasil silaturahimnya. Ya. Baik, saya kira demikian. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa ini dalam perkara mutaghayyir, memiliki dasar yang kuat karena sifatnya muamalah dunyawiyah. Kemudian kedua, dengan dalil maslahat namanya, bahwa ternyata di dalamnya ada kemaslahatan yang sangat besar. Dan dalil yang ketiga adalah memiliki dalil am, dalil keumuman, walaupun kita tidak temukan secara khusus, tapi dalil umum tentang memaafkan, tentang silaturahim itu sangat kuat, sehingga dalam pandangan Tarjih Muhammadiyah sesuatu yang dituntunkan, artinya bisa berkemungkinan mendapatkan pahala besar dan bukan dalam perkara bid'ah, karena ini sifatnya muamalat dunyawiyah, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk menghidupkan dan memeriahkan di kegiatan-kegiatan di PDN ataukah di pusat ataukah di wilayah, karena memiliki dalil umum yang kuat dan landasan yang sangat benar, yang sangat kuat juga. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.